Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Nama saya Gibran Haloho. Nama saya Jalomia Damani. Nama saya Teofilus Sajiraja Sumarmata. Nama saya Dea Sinaga. Nama saya Mercy Payung. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kami dari sektor 1 mengucapkan selamat hari Minggu dan tetap semangat ya teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Nama saya Pita Sipayung. Nama saya Dwi Payung. Nama saya Dina Sinaga. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nama saya Rino Kandang. Nama saya Sintinda. Nama saya Cahaya Sipayung. Nama saya Kasih Payung. Nama saya Cynthia Purya. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, kami dari anak sekolah minggu sektor 4 mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Halo. Hai. Hai. Halo. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Kembali lagi Kak Tari dan Kak Samuel datang untuk kita di sini. Kita akan sama-sama beribadah. Tapi sebelum ibadah dan sebelum kita berdoa, Kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi dulu satu lagu. Ya kan Kak? Ya Kak. Yaudah kita nyanyi sama-sama. Sebelum berdoa kita nyanyi terlebih dahulu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan
Adik-adik, sebelum memulai kebaktian kita bersatu di dalam doa dulu. Nah, ikuti doa kakak ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan karunia-Mu, karena pagi yang indah ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, kami mau memulai kebaktian kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin Tuhan akan hadir dalam hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, supaya kebaktian kami ini berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Berikan Tuhan tetap semangat, supaya mereka selalu dapat mengikuti kebaktian kami setiap minggunya. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menambahkan berkat, supaya kedua orang tua kami dapat membimbing dan membesarkan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Bapa di dalam kebaktian kami. Ampuni Bapa segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita pertama, Bila Roh Allah Ada. Segala puji syukur kuucapkan kepadamu Tuhanku. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, segala puji syukur. Tuhan
anak-anak. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, udah boleh siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Bapa, mari lihat kami anak-anak sekolah minggu yang siap mendengarkan cerita firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami boleh fokus dan tubuh kami tetap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa juga yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Berikan hikmat dan bijaksana. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Baik adik-adik, nats kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Udah boleh dibuka ya kitabnya adik-adik ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Oke, kakak bacakan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, zaman dulu manusia itu cuma punya satu bahasa. Jadi dulu itu nggak ada bahasa Inggris, bahasa Simalungun, bahasa Batak Toba, bahasa Batak Karo, dan lain sebagainya. Jadi dulu itu cuma satu bahasa. Misal kalau si Polan bilang, aduh aku lapar, teman-temannya yang ada di ujung negara barat sampai ujung negara timur pun mengerti apa yang dibilang sama Polan, karena masih satu bahasa.
Jadi Kak, kok sekarang kita banyak ya bahasanya? Jadi adik-adik, begini ceritanya. Ada sebuah daerah yang namanya Tanah Sinea. Di sana banyak orang-orang mendirikan rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Suatu hari mereka berkumpul dan merencanakan untuk membangun menara yang sangat tinggi dan menjulang sampai ke langit. Mereka bertujuan untuk mencari nama, untuk dikenal sama banyak orang. Jadi kalau orang lihat, wah, orang-orang itu hebat ya, bisa membangun menara yang sangat tinggi. Tujuan lain, supaya orang-orang di sana juga tidak tersebar dan berpencar kemana-mana. Jadi adik-adik, mereka bergotong royong, bekerja sama satu sama lain. Jadi kalau si Polan bilang, "Hei, ambilkan aku batu bata." Temannya kasih batu bata. Hari demi hari mereka bergotong royong, sampai menara itu semakin tinggi. Suatu hari Tuhan melihat, loh, ada apa ini ramai-ramai? Ada menara yang sedang dibangun lagi. Untuk apa? Kenapa mereka tidak ada yang bilang padaku? Kenapa mereka tidak ada yang peduli padaku? Tuhan gak suka. Tuhan gak suka atas perbuatan mereka. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi kalau si Polan bilang, "Hei, ambilkan aku batu bata." Temennya kasih pasir. Begitu seterusnya. Semua tidak ada yang mengerti satu sama lain. Jadi terakhir adik-adik menaranya nggak selesai. Cuman sampai setengah aja. Itulah adik-adik, dengan mudahnya Tuhan mengacau balaukan menara tersebut. Adik-adik boleh lihat dari ayat 3 dan 4. Tuhan tidak suka orang sombong. Dari ayat 3 dan 4 kita lihat tidak ada satupun nama Allah. Jadi perintah Allah untuk mendirikan, untuk membangunkan menara Babel itu nggak ada di Alkitab. Ada 5 kali kata kita diulang-ulang yang menunjukkan kalau itu hanya rencana manusia, itu hanya kemauan manusia. Kata kita yang berulang-ulang itu menunjukkan kalau manusia itu sombong, mengandalkan kekuatan sendiri. Dia merasa tidak butuh bantuan Tuhan. Sementara Tuhan gak suka orang sombong. Itulah adik-adik, apa yang kita rencanakan sesuai dengan keinginan kita tanpa mengandalkan Tuhan, Tuhan dengan mudah untuk menghancurkan. Kakak ada cerita. Suatu hari ada anak gadis yang cantik. Namanya Gadis pula. Gadis ini anak yang cantik, pintar, rajin belajar, selalu dapat ranking, dan nilainya juga bagus. Jadi teman-temannya banyak yang suka sama gadis. Gurunya juga banyak yang suka sama gadis. Sampai temennya bilang, "Gadis, kamu pintar sekali. Pasti orang tuamu kasih makanan bergizi ya? Pasti kamu selalu minum susu tiap hari." Terus ada temennya yang bilang, "Kamu pasti belajar siang dan malam." Tapi jawaban gadis begini adik-adik. "Ah, enggak ah. Emang udah takdir terlahir jadi anak pintar." Suatu hari, gadis akan mengikuti ujian. Jadi mamanya ngingetin, "Nak, belajarlah, kan besok mau ujian." Tapi jawaban gadis, "Enggak ah bu, gadis kan anak yang pintar. Kita lihat aja nanti, pasti gadis dapat nilai yang bagus." Tiba saatnya, hasil ujian keluar, yang gadis dapatkan apa? Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Hal ini gak boleh ditiru ya adik-adik, karena gadis adalah anak yang sombong. Dia hanya mengandalkan kepintarannya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan.
Padahal dia lupa, dia nggak sadar kalau pintarnya itu berasal dari Tuhan. Loh kak, pintar kok dari Tuhan? Iya dong, karena berkat yang Tuhan berikan itu lewat orang tua kita. Orang tua kita yang mencukupi kebutuhan kita. Kita boleh makan makanan yang enak, kita boleh minum susu, kita boleh bersekolah, ada juga yang ikut les tambahan. Semua yang kita terima, semua yang kita jalani karena berkat Tuhan. Tuhan sayang sama semua umatnya kalau kita mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik, lewat firman yang kakak sampaikan ini, adik-adik sekolah minggu boleh tetap menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, dan tetap mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Baik adik-adik, ayat hafalan kita tertulis dalam Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Udah dibuka adik-adik? Kakak bacakan ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarkan lewat cerita ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong, dan tetap mengandalkan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu. Bapa yang berkati setiap proses, setiap fase pertumbuhan adik-adik sekolah minggu. Tuhan juga yang mencukupi kebutuhan mereka, Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pendidikan mereka. Tuhan yang memberikan hikmat, bijaksana, dan kepintaran untuk adik-adik sekolah minggu. Bapa berkati juga orang tua, abang, dan adik kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan orang tua kami. Apapun perbuatan baik yang dilakukan orang tua kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan yang urapi, Tuhan yang curahkan Roh Kudus-Mu. Tuhan juga yang melawat lewat obat dan makanan yang dikonsumsi agar boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan atas hidup kami sampai detik ini. Bapa, tiba saatnya kami di penghujung ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Bapa, kiranya Tuhan memberkati hari-hari kami, melindungi kami kemanapun kami melangkah, dan menjauhkan kami dari mara bahaya, juga celaka maut. Bapa yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Layakkan kami untuk boleh menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagano, Pasada Uhur Nami, Ase Toranggano, Sengboi Dalono Nami, Salaka Natorsa, Dobham Hasomanami, Torang Age Uja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Jalan serta Yesus.